Renungan Alkitab, cerita Alkitab tentang hari yang hilang. Harold Robin adalah presiden direktur dari perusahaan Curtis Engine di Baltimore, Maryland. Perusahaan Curtis Engine bergerak dalam bidang pendidikan keantariksaan dan percobaan-percobaan yang berhubungan dengan semua masalah tata surya dan alam semesta. Salah satu penemuan mereka yang sangat menakjubkan adalah ketika mereka melakukan percobaan di Greenbelt, Maryland. Mereka meneliti kebenaran perhitungan dalam sistem penanggalan yang dipakai oleh manusia saat ini. Mereka meneliti keabsahan dari posisi matahari, bulan, dan planet-planet dalam tata surya untuk jangka waktu 100 dan 1000 tahun ke belakang dari sekarang. Sebenarnya, inti dari penelitian mereka adalah mengetahui semua pergerakan alam semesta di masa yang akan datang. Sehingga jika mereka mengorbitkan satelit, maka satelit tersebut akan diorbitkan pada posisi yang hampir tidak mungkin bertabrakan dengan benda asing di alam semesta. Mereka mencoba untuk menghindari kerugian jutaan dolar akibat dari satelit yang tertabrak meteor atau komet. Mereka menjalankan komputer untuk menghitung mundur selama beberapa abad. Tetapi hasil yang didapat adalah komputer itu selalu berhenti memproses. Mereka melakukannya berkali-kali, tetapi hasil yang didapat adalah sama. Komputer mereka mengalami masalah dalam perhitungan. Mereka memanggil ahli komputer karena mereka berpikir bahwa ada kesalahan pada komputer mereka. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan sedikit pun kerusakan pada sistem komputer tersebut. Mereka terus mencari kesalahan dari komputer mereka, dan akhirnya ditemukan bahwa ada hari yang hilang dalam jangka waktu tertentu. Mengapa bisa demikian? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Akhirnya, seorang pekerja Kristen dari divisi yang berbeda di perusahaan tersebut berkata kepada mereka, "Aku ingat saat aku masih di sekolah minggu, guru sekolah minggu bercerita tentang matahari yang diam tidak bergerak selama 1 hari penuh." Orang-orang di sekitarnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang Kristen tersebut. Mereka berkata, "Tolong buktikan dan tunjukkan kepada kami." Lalu orang tersebut membuka kitab Yosua pada Alkitab dan menceritakan saat pasukan Yosua dikepung oleh musuh-musuhnya. Ia meminta kepada Tuhan agar tidak terjadi malam. Alkitab mengatakan bahwa matahari, bulan, bintang, dan semua tata surya diam tidak bergerak selama 1 hari penuh. Yosua 10 ayat 1-14. Setelah pembuktian tersebut, para ilmuwan berkata, "Inilah hari yang hilang itu." Mereka kemudian melanjutkan penghitungan hari yang hilang itu agar komputer tidak lagi berhenti memproses. Tetapi setelah program selesai diperbaiki, mereka menemukan kembali perhitungan yang baru bahwa hari yang hilang tersebut adalah 23 jam lebih 20 menit, bukan 24 jam, seperti yang dikatakan dalam kitab Yosua. Selang beberapa jam kemudian, pegawai Kristen tadi berkata kembali, "Saya ingat kejadian lain dalam Alkitab di mana matahari bergerak mundur." Dia membuka kitab 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11, di mana Yesaya meminta kepada Tuhan agar matahari bergerak mundur sebanyak 10 derajat. Mereka terperanjat karena para ilmuwan tersebut mengetahui bahwa 10 derajat dari pergerakan matahari adalah tepat 40 menit. 24 jam permintaan Yosua kepada Tuhan dan 40 menit permintaan Yesaya kepada Tuhan adalah 24 jam dikurangi 40 menit sama dengan 23 jam lebih 20 menit. Hampir 1 hari penuh alam semesta kehilangan harinya. Hal ini tepat seperti apa yang dihitung oleh para ilmuwan dengan komputernya. Kebesaran Tuhan dibuktikan kembali dengan ilmu pengetahuan. Alkitab tidak pernah salah. Terpujilah nama Tuhan. Daniel 2 ayat 21 demikian firman Tuhan, "Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian." Dari renungan di atas kita bisa belajar bahwa hanya Allah yang sanggup menyingkapkan segala rahasia dan misteri.
maka tidak ada respons lain bagi kita selain bergantung padanya dalam setiap masalah yang tak terpecahkan sekalipun. Demikian renungan kali ini, semoga bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.